Satu hari satu firman. Sudahkah Anda membaca firman Tuhan hari ini? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, renungan pada hari ini kita akan membahas tentang salah satu pribadi Tuhan yang memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan atau melakukan amanat agung daripada Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah penolong yang dijanjikan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke atas surga. Tetapi sebelum kita membahas tentang itu, marilah kita berdoa agar kita juga memahami dan juga melakukan apa saja yang diperintahkan Tuhan pada kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kepada kami nafas kehidupan sampai detik hari ini. Tuhan, Engkau menyertai kami dalam segala aktivitas kami Tuhan, kegiatan kami baik yang di rumah maupun yang di luar rumah Tuhan. Engkau senantiasa memelihara kami Tuhan. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berbicara Tuhan pada kami, agar kami juga tidak hanya memahami Tuhan, tetapi juga melaksanakan setiap apa yang Engkau perintahkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, renungan hari ini saya ambil dari Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 hingga yang ke-14. Memang judulnya pekerjaan penghibur. Jadi kita akan membahas tentang peran-peran apa saja yang Roh Kudus lakukan yang ada di dalam kitab Yohanes ini. Kita mulai dari ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan padamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita membahas pekerjaan Roh Kudus, kita harus tahu terlebih dahulu siapa identitas dari Roh Kudus ini. Dikatakan di ayat 14, sebab Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Artinya apa, saudara? Jadi di sini kita dapat memahami bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang diutus Yesus. Dan Roh Kudus ini datang ke dunia setelah Tuhan Yesus naik ke surga saat Pentakosta. Yang berarti bahwa Roh Kudus ini memiliki peran penting untuk melanjutkan segala karya Tuhan Yesus yang mungkin dalam 33 tahun itu, sekitar 33 tahun, belum terselesaikan. Kita akan bahas satu-satu, saudara. Di ayat yang ke-8, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Menginsafkan artinya menyadarkan dunia, membuat dunia benar-benar memahami tentang kebenaran, mengerti tentang apa yang Tuhan maksudkan. Yang pertama ada di ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan,
Dosa itu bukan semata-mata tentang perbuatan jahat, semisal kriminal, pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya. Tetapi dosa yang disebut adalah bagaimana ketika manusia itu dengan Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan itu menjadi jauh. Makanya di sini dikatakan, karena mereka tidak percaya kepadaku, tetap tidak percaya kepadaku. Artinya apa, saudara? Yesus itu sebagai penghubung jembatan antara manusia dengan Allah, manusia berdosa dengan Allah. Manusia ingin selamat, ingin diampuni, itu melalui Yesus. Nah, di sini kita bisa mengerti bahwa akan dosa, artinya Roh Kudus mengingatkan dunia bahwa Yesuslah yang menjadi penebus dosa. Yesuslah yang menjadi juru selamat dunia. Yesuslah yang menjadi penghubung antara Allah dengan manusia. Jadi bisa dikatakan dosa itu semata-mata hubungan kita dengan Allah itu sudah mulai renggang. Kita sudah mulai memfokuskan kepada hal duniawi, kita sudah mulai menjauh daripada Allah. Dan ketika kita menjauh daripada Allah, disitulah bentuk-bentuk dosa terbentuk. Ada pencurian, pesta pora, minum-minuman, merokok, dan lain sebagainya. Itu karena mereka tidak benar-benar dekat dengan Tuhan. Makanya di sini akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Jadi tugas Roh Kudus yang pertama, mengingatkan dunia untuk percaya sama Sang Juru Selamat, yaitu Yesus. Mengingatkan dunia bahwa untuk menuju menghubungkan antara dunia dengan Bapa itu hanya melalui Yesus. Dan pertanyaannya begini, bagaimana orang bisa mengetahui Yesus kalau Yesus saja sudah di surga? Nah, inilah saudara tugas daripada Roh Kudus, yaitu menginsafkan dunia, mengingatkan dunia. Artinya Roh Kudus juga berperan memberitahu dunia tentang siapa Yesus. Kita akan bahas di ayat selanjutnya. Di ayat yang 10, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Di sini jawabannya, saudara. Karena Yesus pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Yesus lagi. Artinya Roh Kudus ini menggantikan peran Yesus, saudara. Yesus yang awalnya sebagai juru selamat dunia, Allah yang turun menjadi dunia, menjadi manusia, dan kemudian mati di kayu salib, bangkit di antara orang mati, dan naik ke surga. Nah, setelah Yesus naik ke surga, Yesus tidak ada lagi di dunia, saudara. Tetapi walaupun Yesus tidak ada di dunia, Roh Kuduslah yang memiliki peran untuk menggantikan posisi Yesus, menggantikan peran Yesus di dunia. Yesus, fisiknya Tuhan Yesus, kedagingan Tuhan Yesus, tubuhnya Yesus itu ada di surga. Tetapi sekarang kita bisa merasakan hadirat Tuhan Yesus itu melalui Roh Kudus, saudara. Ayat yang ke-11, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Artinya apa, saudara? Penguasa di sini ini tidak berbicara tentang hakim dunia, raja-raja dunia, tidak, saudara. Tetapi ini berbicara tentang iblis. Pada mulanya manusia berbuat dosa. Sebelum manusia berbuat dosa, Tuhan memberi kuasa kepada manusia. Tetapi karena manusia berbuat dosa dan lebih memilih percaya kepada iblis, dengan otomatis kuasa yang Tuhan berikan kepada manusia itu diambil oleh iblis. Makanya kita sebagai orang percaya, tempat yang paling tepat adalah di surga, saudara, bukan di dunia. Karena apa, saudara?
Kalau ada orang percaya di dunia, padahal dunia itu miliknya si iblis, miliknya si jahat, maka orang percaya itu akan semakin diserang oleh iblis, saudara. Makanya banyak pendeta, banyak pengkhotbah di luar sana berbicara, semakin engkau dekat dengan Tuhan, semakin merasakan hadirat Tuhan, kasih Tuhan, semakin juga iblis menggencarkan serangannya, saudara. Semakin juga iblis istilahnya mengambil pasukannya yang lebih banyak untuk menyerang orang-orang percaya. Kita bandingkan, kita hanya jemaat biasa, saudara. Kita bandingkan dengan para rasul yang ada di zaman dahulu, saudara, seperti Stefanus, Paulus, Petrus, yang bahkan mencapai titik kemartirannya. Ingat, saudara, Paulus, Petrus maupun Stefanus itu jauh di atas kita, jauh lebih dekat dengan Tuhan daripada kita. Artinya mereka itu kan bapak gereja pada mulanya, mereka yang membentuk gereja. Jadi mereka bisa diibaratkan hubungan mereka dengan Tuhan itu jauh lebih dekat daripada kita. Kita belum ada apa-apanya, saudara. Masalah kita yang kita hadapi, masalah ekonomi, keluarga, rumah tangga, dan lain sebagainya, itu belum ada apa-apanya, saudara. Masalah itu tidak sebanding dengan masalah di mana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Kita akan kembali, kenapa semakin orang percaya, semakin orang dekat dengan Tuhan, semakin juga menjadi sasaran iblis. Karena kita tahu, Paulus untuk dia mau memberitakan Injil, ia harus dipenjara terlebih dahulu. Stefanus menyatakan dirinya bahwa dia melihat Allah dan anak Allah duduk di kanan Allah Bapa. Dia akhirnya dirajam, saudara. Petrus, yang dia adalah murid Yesus, dia disalib terbalik, saudara. Bahkan sebelum Petrus disalib, dia sempat dianggap benar-benar murid Tuhan, sehingga diancam, saudara, posisinya. Nah, ini menyadarkan kita, saudara, bahwa semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin ada Tuhan di dalam hidup kita, semakin banyak pencobaan. Dan di mana ketika ada pencobaan itu, saudara, apakah kita tetap berpegang teguh pada kuasa Tuhan, atau justru kita menyerah, saudara? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Ayat 12 kita akan baca. Masih banyak hal yang harus kukatakan padamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, suatu saat nanti kamu akan jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada yang aku lakukan. Ini artinya apa, saudara? Bahwa kita itu bisa melakukan apa yang lebih daripada yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini. Artinya apa, saudara? Bukan berarti kita meninggikan diri lebih tinggi daripada Tuhan, tetapi kalau kita punya iman, kita akan bisa melakukan mukjizat, keajaiban-keajaiban yang lebih besar lagi ke depannya. Amin. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan padamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan padamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Saudara, masih ingatkah bagian-bagian manusia? Di dalam manusia ada 3 bagian, saudara. Ada tubuh, jiwa, roh.
Kalau kita memandang Allah sebagai tiga bagian ini, kita bisa simpulkan tubuhnya Allah yang menjadi tubuh, firman yang menjadi manusia, itu adalah Allah Yesus, Allah Putra, Allah Anak. Bagian roh, kita mengenalnya dengan Roh Kudus. Sekarang bagian jiwa, kita mengenalnya dengan Allah Bapa. Makanya di dalam perjanjian lama, kita sering berpikir, kita sering mendengar atau membaca, Allah itu lebih sering berkehendak, lebih sering menyatakan perasaannya, lebih sering menyatakan pikirannya, daripada langsung menyatakan sebagai dirinya sendiri, sebagai bentuk fisiknya. Makanya di dalam perjanjian lama, Allah itu tidak terlihat, saudara. Karena apa yang diterima bangsa Israel pada waktu itu hanyalah nubuatan, itu hanyalah perasaan Allah, pikiran Allah, kehendak Allah. Allah menyampaikan semuanya itu kepada para nabi. Perjanjian lama kita sudah mengenal sebagai Allah Bapa. Allah Bapa menyatakan perasaannya untuk menyelamatkan manusia, dan Ia menubuatkan seorang juru selamat. Juru selamat itulah yang menjadi penggenapan perjanjian lama, ada di perjanjian baru, yaitu Yesus. Yesus inilah fisiknya, bentuk fisik di mana Allah menjadi seperti manusia. Allah menjadi seperti manusia, Dia merendahkan diri untuk mengangkat kita, istilahnya untuk menjadi penghubung kita antara manusia dengan surga. Kemudian Tuhan Yesus juga memberikan nubuat, memberikan janji akan datangnya seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang menggenapi apa yang dijanjikan Tuhan Yesus. Jadi saudara, kalau kita bisa baca perjanjian lama itu lebih sedikit daripada perjanjian baru, lebih sedikit daripada perjanjian lama, saudara. Karena semua yang sudah ditulis di perjanjian lama, semua aturan-aturan itu, semua sudah digenapi ketika Yesus wafat di kayu salib. Semua janji tentang Mesias, semua janji tentang penyaliban Tuhan Yesus, semua janji tentang anak darah, semua janji tentang hari ketiga kebangkitan Tuhan Yesus, semua janji tentang Tuhan Yesus naik ke surga, itu semua sudah digenapi tepat saat Tuhan Yesus ada di dunia. Jadi kita bisa simpulkan bahwa di dalam Alkitab, walaupun ceritanya panjang, semuanya punya urutan masing-masing, saudara. Dan semuanya itu ada kaitannya satu sama lain. Semisal Tuhan Yesus bernubuat tentang Roh Kudus, kita bisa baca di Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku sampai seluruh ujung bumi. Itu menggenapi salah satu ayat di dalam Matius 20 ayat 20, ayat 18 sampai 20. Pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, ajarlah mereka apa yang pernah aku ajarkan padamu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam perjanjian baru menjadi tergenapi, menjadi genap saat kita baca di dalam Kisah Rasul. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu terbukti, dikonfirmasi melalui para rasul-rasulnya. Demikian pula apa yang dikatakan Allah dalam perjanjian lama, itu semua digenapi oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus berbicara, aku tidak mengurangi satupun hukum Taurat, tetapi aku menggenapinya. Artinya apa? Hukum Taurat, atau bisa dikatakan Alkitab, tidak hanya berisi tulisan bacaan, tapi
Bagaimana cara kita menghidupi hukum-hukum Tuhan, menghidupi setiap ayat Alkitab. Inilah yang Tuhan maksudkan penggenapan, yaitu kita tidak hanya mengenal kekristenan, mengenal Alkitab ini hanya sebagai tradisi saudara, hanya sebagai karena keluarga saya Kristen makanya saya ke gereja, karena ayah saya pendeta, kakek saya pendeta maka saya rajin baca Alkitab. No, kita harus benar-benar menghidupi apa yang ada di ayat Alkitab. Makanya kita setiap sebelum maupun sesudah renungan kita selalu minta kepada Tuhan, Tuhan bantu kami agar kami juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menggenapi apa yang Tuhan perintahkan di dalam buku Alkitab ini saudara. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus Engkau telah memberikan renungan firman Tuhan tentang penolong-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam diri kami semakin menyadari kami Tuhan, di mana kehidupan kami Tuhan menggenapi setiap dari firman-firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pakailah pikiran kami, kehendak kami, perasaan kami, perkataan kami, tingkah laku kami Tuhan, untuk menjadi alat-Mu untuk menggenapi setiap apa yang Engkau janjikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami agar kami terus melakukan firman-firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.